Sebenarnya Kristen itu musuhnya siapa? Kalau umat Islam kan tidak punya musuh, nggak punya musuh. Musuh Islam itu hanya iblis. Nah sekarang saya tanya, musuh Kristen itu siapa? Sama. Loh, musuh Anda juga iblis. Iya. Dikasihi. Pesan kasihilah musuhmu yang dinyatakan oleh Yesus dalam Alkitab adalah ajakan untuk mengasihi sesama manusia, bukan setan, ya seperti yang dibilang Junga ini ya. Nah, orang Kristen diajarkan untuk mencintai sesama manusia, bahkan jika mereka dianggap musuh. Nah, dianggap ya. Di dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di dalam Matius 5 ayat 44 ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi musuh mereka dan berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Hal ini merupakan perintah yang sangat sulit untuk dilakukan, terutama jika kita telah menjadi korban dari kejahatan atau penganiayaan. Dalam konteks budaya Yahudi pada masa itu, musuh seringkali diartikan sebagai orang-orang yang berasal dari bangsa atau agama lain. Namun, Yesus tidak membedakan antara musuh berdasarkan ras, suku, agama, atau status sosial. Bagi Yesus, semua orang adalah ciptaan Tuhan yang sama, dan mereka semua layak untuk dikasihi. Kasih yang Yesus ajarkan bukanlah kasih yang pasif ataupun lemah. Kasih itu adalah kasih yang aktif dan berkorban. Kasih itu berarti kita harus mau mengampuni orang yang telah menyakiti kita dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, ketika kita mengasihi musuh kita, kita menunjukkan bahwa kita mengikuti teladan Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan Dia mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Berikut adalah ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengasihi musuh kita. Nah, yang pertama itu yaitu mendoakan mereka. Doa adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Ketika kita berdoa bagi musuh kita, kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati mereka dan mengubah hati mereka. Yang berikutnya yaitu berbuat baik kepada mereka. Kita dapat menunjukkan kasih kita kepada musuh kita dengan berbuat baik kepada mereka. Hal ini dapat berupa hal-hal kecil seperti senyum kepada mereka, membantu mereka, atau sekedar mendengarkan mereka. Yang berikutnya yaitu mengampuni mereka. Pengampunan adalah salah satu bentuk kasih yang paling sulit. Namun, pengampunan adalah penting untuk kita lakukan, baik bagi kita maupun bagi musuh kita. Pengampunan dapat membebaskan kita dari kemarahan, kebencian, dan rasa sakit yang kita rasakan. Mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah perintah yang paling penting dari Tuhan. Ketika kita mengasihi musuh kita, kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Nah, mengutip ayat Alkitab di luar konteks bisa berbahaya. Setiap ayat Alkitab harus dipahami dalam kerangka sejarah, budaya, dan teologisnya. Menggunakan ayat-ayat secara sembarangan bisa menghasilkan interpretasi yang keliru dan penyalahgunaan teks suci. Kita perlu berhati-hati dan bijak dalam mengutip ayat Alkitab, terutama saat mendukung argumen atau tindakan. Penting untuk menyelidiki teks secara menyeluruh dan memahami konteksnya untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Jadi kita menafsirkan musuh di sini bukan sembarangan ya. Nah, di sini Yesus menegaskan bahwa musuh dalam konteks ini adalah sesama kita manusia. Nah, oleh sebab itu kita harus mengasihi mereka walaupun kita berbeda pandangan, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Nah, mungkin kita menganggap mereka adalah musuh. Nah, kita harus mengasihi mereka. Oke, thank you.